Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan bahasan koefisien determinasi. Ini adalah bagian dari koefisien beta 0, beta 1 yang lalu, dan beta 1 deviasi. Koefisien determinasi mengenai ketepatan estimator beta 0 dan beta 1 dalam memprediksi suatu gejala variabel atau disebut juga goodness of fit, dan di samping itu akan kita bahas tentang koefisien korelasi. Sebelum kita mulai, kita pahami dulu definisi-definisi yang sudah kita bahas yang lalu. Definisi pertama adalah beta 0 tambah beta 1, X1 sama dengan Y hitung atau Y hat. Yang kedua adalah Y observasi, adalah Y yang kita peroleh dari data lapangan, eksperimen, atau pengamatan. Ini sama dengan Y hitung ditambah error. Errornya ini kita harapkan sama dengan 0. Kemudian Y observasi, ini kita substitusikan definisi 1 ke dalam definisi 2 menjadi definisi 3. Y observasi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah error. Kemudian definisi keempat, Y dikurangi Y rata-rata adalah Y kecil. Definisi kelima, X dikurangi X1 dikurangi X1 rata-rata sama dengan X kecil. Definisi 5. Definisi 6, beta 0, ini yang kita bahas dalam koefisien beta 0. Beta 0 sama dengan Y rata-rata dikurangi beta 1 X1 rata-rata. Selanjutnya definisi 7, ini yang kita bahas dalam koefisien beta 1 deviasi. Selanjutnya kita akan menentukan posisi TSS, ESS, dan SSR. Ini adalah pendukung untuk menghitung R kuadrat. Ya, kita lihat sumbu tegak atau sumbu ordinat. Y observasi, Y hitung, dan Y rata-rata. Y observasi ini kemungkinan di bawah garis Y hitung sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 warna biru. Tapi untuk mempermudah, kita tempatkan Y observasi ini di atas garis supaya kita melihat errornya dan melihat explain-nya. Di sini kita lihat TSS. TSS adalah total sum square. Total sum square ini adalah Y observasi dikurangi rata-ratanya. Kemudian SSR ini sum of square residual. Ini adalah Y observasi dikurangi dengan Y hitung dari persamaan garis yang kita temukan. SSR dapat dikatakan ini adalah errornya. Kemudian ESS itu adalah explain sum square, yaitu jumlah kuadrat yang bisa dijelaskan oleh persamaan regresi. Selanjutnya TSS ini sama dengan ESS ditambah SSR, seperti terlihat pada gambar. Kemudian R kuadrat ini kita tentukan dengan ESS dibagi TSS. Dan di sini ada R besar dan R kecil. R besar biasanya digunakan untuk populasi, R kecil digunakan untuk sampel. Tetapi keduanya kadang-kala tidak dibedakan dalam penelitian-penelitian. Kita sebut ini ada persamaan 1. Selanjutnya TSS, ini adalah sigma Y kecil kuadrat. Selanjutnya kita sebut persamaan 2. Kita mulai dari persamaan 1. R kuadrat sama dengan ESS per TSS. Kita mempunyai beberapa persamaan tentang explain sum of square. Pada intinya, ESS sama dengan sigma Y kecil hitung kuadrat sama dengan beta 1 kuadrat sigma X1 kuadrat sama dengan beta 1 sigma X1 Y hitung sama dengan sigma kuadrat dari X1 Y hitung dibagi dengan sigma X1 kuadrat. Ini dinamakan persamaan 3. Kita akan menguraikan bagian 1, ruas 1 ini, dan ruas 2, dan ruas 3 ini. Kita mulai dari uraian pertama pada ruas 1. Sigma Y kecil hitung kuadrat ini akan kita rubah berdasarkan definisi 4. Definisi 4-nya adalah Y dikurangi Y rata-rata.
Y hitung dikurangi Y rata-rata sama dengan Y kecil hitung. Kemudian sama dengan sigma kuadrat dari Y hitung dikurangi Y rata-rata. Y hitung akan kita rubah berdasarkan definisi 1. Definisi satunya Y hitung sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1. Kita masukkan, kita substitusikan menjadi sigma kuadrat dari beta 0 ditambah beta 1x1 dikurangi Y rata-rata. Kemudian beta 0-nya kita substitusi dengan definisi 6. Definisi 6-nya beta 0-nya sama dengan Y hitung dikurangi beta 1x1 rata-rata. Menjadi sigma Y kecil hitung kuadrat sama dengan sigma dari Y rata-rata dikurangi beta 1x1 rata-rata ditambah beta 1x1 dikurangi Y rata-rata dalam kuadrat. Selanjutnya kita coret Y rata-rata plus dengan Y rata-rata minus. Kita peroleh persamaan sigma kuadrat dari beta 1x1 dikurangi beta 1x1. Ini beta 1x1-nya di atasnya itu sebelah kanan. Kita taruh sebelah kiri dan minus beta 1x1 rata-ratanya ditaruh di sebelah kanan. Kita dapatkan ini dengan betanya dikeluarkan. Selanjutnya menjadi sigma beta 1x1 kuadrat dari beta 1x1. Beta 1x1-nya kita keluarkan menjadi beta 1 kuadrat sigma x1 kuadrat. Beta 1-nya karena konstan dikeluarkan, ini tidak merubah substansi dari persamaan. Kita namakan ini persamaan 4. Selanjutnya kita akan menguraikan ruas yang kedua. Uraiannya ada dua cara untuk menguraikan ini, maka kita buat uraian 2A. Sigma Y kecil hitung kuadrat sama dengan, ini diuraikan biasa, jadi sigma Y kecil hitung kalikan Y kecil hitung. Kita akan merubah Y hitungnya dengan definisi 4 di bagian belakang ya. Jadi Y hitung sigma Y hitung kali Y hitung dikurangi Y rata-rata. Kemudian prosesnya sama. Y hitungnya kita ganti dengan definisi 1. Dan beta 0-nya kita ganti dengan definisi 6. Maka kita dapatkan sigma Y hitung kalikan Y rata-rata dikurangi beta 1x1 rata-rata ditambah beta 1x1 dikurangi Y rata-rata. Karena ini ada Y rata plus, maka kita coret Y plus dan Y rata-rata plus dan Y rata-rata minus. Kita peroleh sigma Y kecil hitung rata-rata kuadrat sama dengan sigma Y hitung kalikan beta 1x1 dikurangi beta 1x1 rata-rata. Kembali ini yang beta 1x1-nya kita tulis di sebelah kiri dan yang minus ditulis di sebelah kanan. Kita dapatkan beta 1-nya kita keluarkan sehingga kita dapatkan beta 1 sigma Y kecil hitung kalikan x1 minus x1 rata-rata, dan x1 minus x1 rata-rata kita ganti dengan kita substitusi dengan logika definisi 5. Kita peroleh sigma Y kecil hitung kuadrat sama dengan beta 1 sigma x1 kalikan Y hitung. Nah, ini uraian 2A. Uraian 2A ini bisa kita tempuh juga dengan menggunakan persamaan 4. Jadi persamaan 4 adalah beta 1 kuadrat sigma x1 kuadrat. Kemudian kita uraikan lagi beta 1-nya menjadi beta 1 kali beta 1 sigma x1 kuadrat. Beta 1-nya kita ganti dengan definisi 7 menjadi beta 1 kalikan sigma x1y per sigma x1 kuadrat kalikan sigma x1 kuadrat. Sigma x1 kuadratnya dicoret, karena ini sama ya, dicoret. Kemudian kita peroleh
sigma Y kecil hitung kuadrat sama dengan beta 1 kalikan X1Y. Ini kita namakan persamaan 5 seperti di atas tadi ya, seperti di uraian 2A. Selanjutnya kita akan menguraikan ruas ketiga dari persamaan 5. Kita punya persamaan 5 sigma Y kecil hitung kuadrat sama dengan beta 1 kalikan sigma X1 Y hitung. Kemudian kita masukkan definisi 7 ke dalam B1, sehingga sama dengan sigma X1 Y hitung dibagi sigma X1 kuadrat kalikan sigma X1 Y hitung. Kita gabungkan menjadi kuadrat dari sigma X1 Y hitung dibagi dengan sigma X1. Kita namakan persamaan 6. Kemudian kita kembali ke persamaan 1. ESS-nya yang kita gunakan adalah ES persamaan 6. Dan TSS-nya adalah sigma Y kuadrat. Ini adalah sigma Y observasi, sehingga nggak ada hitungnya. Kemudian kita perlu koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan kuadrat dari sigma X1Y hitung dibagi dengan sigma X1 kuadrat dibagi dikalikan 1 per sigma Y kuadrat. Kita peroleh persamaan 7A. Kita rubah persamaan 7A ini menjadi digabungkan sigma X1 kuadrat dengan sigma Y kuadrat, sehingga kuadrat dari sigma X1Y hitung dibagi dengan sigma X1 kuadrat sigma Y kuadrat. Kita namakan persamaan 7B. Selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien korelasi. Koefisien korelasi pada dasarnya adalah akar dari R kuadrat. Kalau akar dari R kuadrat sama dengan R, ini sedangkan R kuadrat yang kita temukan adalah sigma X1Y hitung, sigma 1 X1Y hitung, kuadrat dari sigma X1Y hitung dibagi dengan sigma X1 kuadrat kalikan sigma Y kuadrat, sehingga R-nya adalah akar, ini dari persamaan 7B, R-nya adalah akar dari kuadrat dari sigma X1Y hitung dibagi dengan sigma X1 kuadrat sigma XY kuadrat. Ini disebut persamaan 8. Kalau kita uraikan lagi sigma X1Y hitung kuadratnya di akar, sehingga akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Atau R kuadrat sama dengan sigma X1Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat kalikan akar dari sigma Y kuadrat. Kita namakan persamaan 8B. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara koefisien korelasi dan standar deviasi. Kita lihat dari persamaan 8B ini. Persamaan 8B ini penyebutnya kita bagi dengan N per akar N kali akar N. Kemudian kita dapatkan persamaan sigma X1Y dibagi N akar sigma X1 kuadrat per N kalikan akar sigma Y kuadrat per N. Ya, kalau kita makan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan ini sigma X1 kuadrat per N. Ini kalau kita uraikan ini sama dengan akar dari sigma X1 akar dari sigma kuadrat X1 minus X1 rata-rata dibagi N. Ini sama dengan standar deviasi dari X, atau kita sebut Sx. Selanjutnya sigma Y kuadrat sama. Ini kita uraikan menjadi sigma akar dari sigma kuadrat Y minus Y rata-rata dibagi N. Ini sama dengan Sy atau standar deviasi Y. Selanjutnya persamaan 9 ini bisa kita ubah menjadi sigma X1Y dibagi N kali Sx Sy atau disebut sebagai persamaan 10. Hubungan antara koefisien korelasi dengan beta 1
dari persamaan 9B, ini sigma X1Y dibagi sigma akar dari sigma X1 kuadrat akar sigma Y kuadrat. Ini kita kalikan dengan akar dari sigma X1 kuadrat dibagi akar dari sigma X1 kuadrat. Ini ketemunya 1, jadi nggak merubah substansi. Kita masukkan sehingga sigma X1Y kalikan akar dari sigma X1 kuadrat dibagi dengan sigma X1 akarnya hilang karena dikalikan dengan akar sigma X1 juga. Dari definisi 7 itu sigma X1Y per sigma X1 kuadrat ini sama dengan beta 1, sorry. Beta 1 ini kita pakai untuk mensubstitusikan ruas yang depan dari R sehingga persamaannya menjadi R sama dengan beta 1 akar dari sigma X1 kuadrat per akar dari sigma Y kuadrat. Ini kita namakan persamaan 11. Selanjutnya persamaan 11 ini kita kalikan, kita bagi dengan akar N, dan di pembilang dan penyebutnya juga dibagi dengan akar N. Akan kita peroleh R sama dengan beta 1 akarnya, beta 1 kemudian akar sigma X1 kuadrat per N dibagi dengan sigma akar Y kuadrat per N. Ini sama dengan standar deviasi X dan yang di bawahnya adalah standar deviasi Y. Sehingga persamaan R-nya ini dapat ditulis beta 1 sama dengan SX per SY atau persamaan 2. Ya, sekian pembahasan kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.